Targetnya tidak berubah apabila lahannya bisa secepat bebas. Jadi yang benar-benar sudah jadi jalan tol itu berapa kilo? 4 kilo. 4 kilo. Ya saat ini kalau konstruksi kan 40,6%. Nah, Berarti selama 3 tahun baru 4 kilo gitu Pak, yang bisa. betul. Dari groundbreaking tahun Februari 2018, Berarti yang di Padang Pekanbaru ini paling lambat gitu Pak, dibanding yang lain Pak. ya silakan nilai sendiri. Sejak dimulainya pembangunan proyek nasional, Jalan Tol Padang Pekanbaru pada 2018 hingga kini tahun 2021, proses pengerjaannya memang terbilang sangat lambat dibandingkan dengan daerah lain. Selama 3 tahun lebih pengerjaannya sejak groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, ruas Jalan Tol Padang Sicincin baru 12 km yang sudah dikerjakan. Dari jumlah itu, baru 4 km yang benar-benar berbentuk jalan tol atau sudah dibetonisasi. Proses kita kira-kira ada 12 ya, 12 kilo. 12 kilo itu udah beton Pak? Dalam pelaksanaan, yang sudah dibeton kira-kira 4 kilo. 4 kilo yang udah di beton. Yang Ya, benar. tadi kan bisa dilihat sendiri di drone tadi. Jadi yang benar-benar sudah jadi jalan tol itu berapa kilo? 4 Pak? kilo. 4 kilo. 4 kilo ya Pak? Berarti selama 3 tahun baru 4 kilo gitu Pak, yang bisa. Betul. Dari groundbreaking tahun Februari 2018 bersamaan dengan Pekanbaru Dumai. Iya. Berarti Pekanbaru yang Dumai di sudah selesai. berarti yang di Padang Pekanbaru ini paling lambat gitu Pak, dibanding yang lain Pak. Ya silakan nilai sendiri. Lamanya progres proyek tol Padang Pekanbaru ini, terhalang oleh pembebasan lahan yang rumit, sehingga memakan waktu sangat lama. Sementara itu, pihak kontraktor tidak bisa melanjutkan pengerjaannya jika lahan belum dibebaskan. Proyek Direktur Jalan Tol Ruas Padang Sicincin PT Hutama Karya Infrastruktur, Martin Robert Singal mengatakan, target penyelesaian tidak akan berubah sepanjang pembebasan lahan telah selesai. Kalau targetnya gimana Pak? Masih tidak berubah Pak? Ya, targetnya tidak berubah apabila lahannya bisa secepat bebas. Sudah ada pembahasan mengenai sesi 2 gitu Pak? Seksi 2 saat ini masih tahap itu persiapan perencanaan. Sesi perencanaan. Lagi desain, tahap desain. Namun sayangnya, dengan terjadinya keterlambatan dalam pembebasan lahan, otomatis berdampak terhadap pengerjaan jalan tol tersebut. Sebab, hingga kini untuk seksi Padang Sicincin saja konstruksinya baru 40,6% dengan 16 pengadaan. Berapa persen kira-kira Pak? Ya saat ini kalau konstruksi kan 40,6%. Yang kemarin. 40,6%. Tetapi terdiri dari 16 pengadaan yang tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan itu ya, untuk mensiasati biar kerja kita tetap ada kerja di sini. Yang kami sudah produksi duluan, sehingga pada saat nanti lahannya sudah bisa kita kerjakan, kita tinggal datangkan bawa barangnya kita kerjakan. Ya kan sudah bisa dilihat dari pemaparan tadi itu, bahwa ya kami bersyukur ada perhatian yang sangat tinggi dari pihak Polda, pihak Pemprov, dan Kajati, dan pihak-pihak lain, stakeholder lainnya, dalam rangka untuk pelaksanaan jalan tol Sicincin Padang. Kami sangat berterima kasih. Mengenai persoalan ini, pihak Forkopimda, baik Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Kajati Sumbar, BPN Sumbar, PT HKI, dan instansi terkait telah berupaya mencarikan solusi. Salah satunya dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Wakil Polda Sumbar, Brigjen Pol Edi Mardianto, juga tak menampik rumitnya pembebasan lahan jalan tol Padang Pekanbaru. Terutama di Sumbar mayoritas kepemilikan tanah merupakan secara adat, atau disebut tanah ulayat. Edi menyayangkan lambannya pembangunan proyek jalan tol Padang Pekanbaru ini. Saat ini bahkan masih banyak lahan yang belum dibebaskan. Gini, sebenarnya saya sayangkan kita sangat lambat untuk pembangunan jalan tol ini yang sudah 3 tahun. Dalam rangka percepatan, pihaknya siap pasang badan jika ada pihak yang bermain-main. Menurutnya, salah satu solusi percepatan pembebasan lahan ini, yakni mempercepat pembayaran ganti rugi tanah masyarakat yang terimbas. Kemudian, harus bisa bersinergi dengan semua lapisan masyarakat dalam nagari, termasuk dengan Ninik Mamak.
bisa diselesaikan dengan secara sosial, kerjasama dengan nagari, kerjasama dengan ini mama, apa ini kan masih banyak. Ia berpendapat, apabila pembangunan jalan tol ini telah selesai nantinya, akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Salah satunya, akan memangkas waktu tempuh Padang Pekanbaru dari awalnya sekitar 9 jam pada waktu normal, bisa menjadi 3 jam saja. Dari Padang, Gonjong TV mengabarkan.